Sesekali merasa kecemasan dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang normal, apalagi jika menghadapi situasi yang tidak menentu. Namun, orang yang mengalami gangguan kecemasan sering merasakan cemas, ketakutan, bahkan kepanikan yang berlebihan. Perasaan ini tentunya tidak baik untuk kesehatan apabila mempengaruhi kualitas hidup dan mengganggu fungsi menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal. Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yayan, sobat terbaikmu dari Inspiring Words, menginspirasi dunia. Orang yang merasakan gangguan kecemasan biasanya menunjukkan beberapa gejala. Merasa gugup, merasa tidak berdaya, rasa panik, bahaya, atau kekhawatiran yang akan datang. Peningkatan detak jantung, hiperventilasi atau bernapas sangat cepat, berkeringat, gemetar, serta memikirkan pemicu panik secara obsesif. Hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kecemasan tersebut yaitu beraktivitas secara fisik. Pertahankan aktivitas sehari-hari yang memerlukan gerakan fisik dalam seminggu. Salah satunya adalah berolahraga. Olahraga dapat dilakukan sebagai peredam stres sekaligus meningkatkan suasana hati dan membantu tubuh tetap sehat. Olahraga sebaiknya dimulai dengan perlahan-lahan, lalu ditingkatkan jumlah dan intensitasnya secara bertahap. Kemudian, hindari obat-obatan terlarang dan alkohol. Obat-obatan terlarang dan alkohol sebaiknya tidak dikonsumsi lantaran mengandung zat yang dapat memperburuk gangguan kecemasan. Jika orang masih kecanduan kedua hal itu, padahal sudah didiagnosis mengalami gangguan kecemasan, mereka bisa berkonsultasi dengan dokter untuk menghentikan kebiasaan buruk ini. Kemudian berhenti merokok dan mengkonsumsi kafein. Yang tidak kalah penting selain menghindari obat-obatan terlarang dan alkohol adalah berhenti merokok dan mengurangi konsumsi kafein. Rokok perlu dihentikan karena kandungan nikotin di dalamnya dapat menyebabkan gejala gangguan kecemasan atau malah memperburuknya. Dalam hal ini, nikotin dan suasana hati saling terhubung, dan zat tersebut mempengaruhi kinerja otak kita. Sementara kafein juga perlu dihindari. Zat ini berisiko menjadi stimulan yang kuat untuk memicu gangguan kecemasan dengan mempercepat fungsi tubuh. Kemudian, mengelola stres, kecemasan, kepanikan, dan kekhawatiran berlebihan ketika mengalami gangguan kecemasan bisa diredakan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah teknik visualisasi, melakukan meditasi, dan yoga sebagai teknik relaksasi untuk meredakan gangguan tersebut. Kemudian, tidur yang cukup. Tidur nyenyak ternyata dapat memulihkan mekanisme prefrontal otak yang mengatur emosi, menurunkan reaktivitas emosional dan fisiologis, serta mencegah peningkatan kecemasan. Kemudian, makan makanan sehat. Pola makan yang menyehatkan dengan mengonsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan ikan dikaitkan dengan penurunan kecemasan. Dalam hal ini, orang dengan gangguan kecemasan disarankan mengkonsumsi karbohidrat yang dapat meningkatkan jumlah serotonin di otak untuk memberi efek menenangkan. Makanlah makanan yang kaya akan karbohidrat kompleks seperti biji-bijian utuh misalnya, oatmeal, quinoa, roti gandum, atau sereal gandum. Kemudian berkonsultasi dengan dokter. Pelajari diri sendiri dan gangguan kecemasan yang dialami untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan kondisi ini. Dokter dapat memberikan perawatan dan penjelasan yang dapat membantu mengatasi gangguan kecemasan. Kemudian patuhi saran dokter. Orang dengan gangguan kecemasan disarankan untuk tetap mengkonsumsi obat sesuai resep. Datang dan berkonsultasilah dengan dokter sesuai saran janji temu atau pemeriksaan yang mereka sarankan. Kemudian, mengidentifikasi pemicu.
Siapapun yang didiagnosis mengalami gangguan kecemasan perlu mempelajari situasi atau tindakan yang menyebabkan kecemasan mereka meningkat. Mengidentifikasi pemicu membantu orang dengan gangguan kecemasan untuk lebih siap menghadapi perasaan cemas dalam situasi-situasi tertentu. Kemudian, buatlah jurnal. Menuliskan apapun yang dilakukan dalam kehidupan pribadi dapat membantu dan mengidentifikasi apa yang menyebabkan kecemasan. Dengan begitu, orang dengan gangguan kecemasan menjadi lebih baik dan dokter yang membaca jurnal mereka bisa memahami kondisi yang sebenarnya. Kemudian bersosialisasi. Jangan biarkan kekhawatiran membuat diri sendiri terisolasi atau menjauh dari keluarga, teman, atau orang yang terdekat. Gangguan kecemasan mungkin tidak hilang dengan sendirinya dan bisa memburuk seiring waktu jika tidak segera diatasi. Temui dokter atau penyedia kesehatan mental dengan segera sebelum gangguan kecemasan memburuk. Demikianlah 11 cara mengatasi gangguan kecemasan. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Thanks for watching. Keep spirit, keep smile, and keep happy. Bye-bye.